Oke, Shalom semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wesley Gotamba. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia kampus daerah Cibiru. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Komputer yang berada di kelas 1B. Di sini izinkan saya menyampaikan khotbah saya yang berjudul si penanggung jawab. Kenapa si penanggung jawab judulnya? Karena ya orang yang bertanggung jawab adalah orang yang paling banyak orang cari gitu. Dan ini adalah salah satu sifat yang diinginkan oleh Kristus sebagai kita sebagai anak-anaknya gitu. Nah, ini ada berhubungannya dengan slide selanjutnya. Di sini ada pendahuluan bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk menyebarkan Injil oleh Yesus. Nah, itu disebutkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Isinya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kalau kalian baca perikopnya dari awal, dari ya nggak langsung loncat ke ayat 19 dan 20, di sini itu terjadi ketika Yesus mau terangkat ke surga gitu. Nah, di sini dia memerintahkan murid-muridnya sebelum berangkat ke surga untuk menyebarkan Injil. Ya, menyebarkan Injil bukan perkara mudah gitu. Apalagi khususnya kita masyarakat minoritas di Indonesia. Oleh sebab itulah nggak sembarang orang bisa melakukan amanat agung ini gitu. Karena ya jangankan ke orang yang belum percaya Yesus, ke yang percaya Yesus pun diajarin lagi pun nggak gampang. Karena itulah bagi mereka yang berhasil melakukan ini, dan ya kita pada hakikatnya memang harus melakukannya. Saya menamakannya si penanggung jawab gitu. Karena ya nggak seorang bisa lari dari tugas ini, bisa, tapi mereka yang melakukan adalah orang yang paling bertanggung jawab yang pernah saya kenal gitu. Karena ini bukan tugas gampang gitu. Ya kalau dibandingin sama skripsi saya berani jamin lah ini lebih berat daripada bikin skripsi gitu. Karena ini butuh keberanian, butuh kelapangan hati, butuh pengorbanan itu untuk melakukan. Lebih banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan amanat agung ini dibandingkan kalau hanya sekedar membuat skripsi gitu. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, tugas tersebut tidaklah mudah. Oleh karenanya ada beberapa yang harus disiapkan. Nah, diantaranya, yang pertama ada mengetahui tujuan Allah dalam hidup kita. Ya, bagaimana kita mau melakukan amanat agung kalau misalnya kita sendiri tidak tahu gitu. Bagaimana kehidupan kita sendiri gitu. Jadi ya sebelum kita menyebarkan Injil gitu, kita harus tahu gitu bagaimana Tuhan membuat tujuan dalam hidup kita gitu. Lalu yang kedua ada ilmu. Yang ya kita bagi menjadi dua di sini, yaitu menjadi sains dan juga teologi gitu. Ya, tanpa ilmu apa yang mau kita bagikan kepada mereka gitu. Dan nggak semua ilmu bisa sembarangan di-compare dengan ilmu lainnya gitu. Harus ada pengetahuan mengenai itu gitu. Oleh sebabnya ilmu ini merupakan salah satu hal yang penting gitu. Lalu yang ketiga ada visi dan misi hidup kita sendiri gitu. Nah, tanpa visi ya kita apa yang mau kita lakuin gitu. Yang ada malah kita melakukannya tanpa arah gitu. Oleh sebabnya visi ini akan menjadi pegangan yang cukup penting dalam perjalanan kita melakukan amanat agung ini. Lalu yang terakhir memahami apa itu amanat agung. Tanpa kalian paham apa itu amanat agung sendiri, ya gimana kalian melakukannya gitu. Kamu dikasih tugas A tapi kamu nggak ngerti tugasnya itu seperti apa, ya zong yang ada gitu, hanya kosong, kamu nggak ngerti apa-apa gitu. Nah, langsung kita mulai aja. Yang pertama, tujuan Allah dalam hidup kita gitu. Nah, jelaslah kita di dunia ini bukan sekedar isengnya Tuhan gitu, jadi mau bikin manusia jadilah manusia di bumi, enggak gitu. Pasti ada tujuannya dalam pembuatan kita gitu oleh Allah gitu. Kenapa sih Allah menciptakan kita manusia dan turun ke bumi gitu. Nah, manusia bukan tanpa alasan ada di bumi, karena ada 3, yaitu Tuhan sudah memikirkan kita sebelum kita ada. Nah, ya namanya Tuhan tidak ada batasan gitu ya. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dia tahu apa yang ingin diketahui, bahkan masa lalu kita, masa depan kita, 1000 tahun setelah kehidupan kita, 1000 tahun sebelum kehidupan kita, ya dia tahu gitu apa yang terjadi. Oleh karenanya ya pastilah Tuhan membuat kita ada di bumi ini bukan tanpa alasan. Pasti ada tujuan dan maksudnya gitu. Lalu yang kedua, Tuhan menjadikan kita sesuai tujuannya. Nah,
tujuan yang Tuhan inginkan bagaimana, yaitu kita menjadi berkat sendiri gitu, kita menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang, seperti yang saya katakan, jadilah terang dan jadilah garam gitu. Nah, itu salah satu tujuan Allah juga. Dan ya tadi amanat agung itu salah satu tujuan Allah juga. Oleh karenanya ya Tuhan menjadikan kita sesuai tujuannya gitu, bukan tanpa alasan. Lalu yang ketiga, Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih gitu. Karena apa ya? Kalau kalian ingat tentang kejadian satu di mana tentang masih masa penciptaan, ya masih masa penciptaan ya, di mana dia membuat semuanya disediakan. Lalu yang terakhir adalah manusia itu sendiri gitu pada hari ke-6. Nah, dia membuatnya, coba bayangin manusia di awal, lalu sisanya di akhir. Apa nggak kesiksa itu manusia? Dia harus hidup tanpa terang, tanpa air, tanpa tumbuhan, makanan, hewan, dan lain sebagainya gitu. Itulah kenapa ya Tuhan menciptakan alam semesta karena Ia adalah Tuhan atas kasih gitu. Lalu nggak sampai situ ya, kita tahu bagaimana pengorbanannya, mana Dia mau mati di kayu salib. Karena apa ya? Karena begitu besar kasihnya pada kita anak-anaknya gitu, dan kepada dunia ini gitu. Itulah kenapa Tuhan kita adalah Tuhan atas kasih gitu. Nah, lalu ada namanya kehidupan yang digerakkan oleh tujuan gitu. Nah, kalau tanpa tujuan seseorang mungkin akan kehilangan arah gitu, karena tujuan sendiri akan membimbing kita, bakal menuntun kehidupan kita selama kita melakukan pengembaraan ini di bumi itu. Nah, kehidupan yang digerakkan oleh tujuan itu ada maksudnya, ada manfaatnya. Yang pertama itu memberikan arti pada kehidupan kita. Nah, tanpa tujuan seseorang pasti hidupnya akan flat gitu, flat atau ya datar, nggak ya gitu-gitu aja gitu. Contoh lah, memberikan arti. Misalnya saya sebagai saya sendiri, saya ingin tujuan menjadi seorang cyber security gitu. Jadi cyber defender yang dimana saya menjadi bagian keamanan dalam bidang cyber gitu. Nah, pastilah sebelum saya sampai ke titik tujuan saya itu, saya pasti melewati langkah step demi step gitu. Nggak segampang modal langsung lompat jadi saya jadi seorang cyber security, enggak gitu. Pasti ada langkah-langkah kecil dan mungkin langkah-langkah besar dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pasti akan memberikan arti dalam kehidupan saya gitu. Jadi waktu nanti pada saya masa tua nanti, masa pensiun, ketika saya cerita kepada anak cucu saya sendiri, saya punya sesuatu gitu yang diceritakan untuk mereka, dan itulah akan menjadi arti kehidupan saya sendiri gitu. Dimana ya hidup saya nggak sekedar flat doang gitu, ada lika-likunya, ada warnanya gitu, nggak sekedar ya, gitu-gitu doang gitu. Lalu yang kedua ada menyederhanakan kehidupan kita. Nah, karena kita tahu tujuan kita sendiri, jadi kita bisa dibilang semakin sederhana gitu bagaimana kehidupan kita gitu. Jadi nggak melulu tentang dunia gitu, melulu tentang ini itu, enggak gitu. Jadi kita fokus pada satu tujuan kita nggak peduliin A atau B. Ya mungkin kita peduli dengan A atau B, tapi nggak terlalu fokus gitu. Jadi ya mungkin hanya seala kadarnya lah. Jadi contoh lah, karena saya sebagai cita-cita saya, mungkin saya butuh laptop yang dengan spesifikasi yang lumayan gitu. Mungkin kalau sekarang itu harga range-nya itu ya sekitar 10 juta lah. Itu 10 juta itu udah bagus banget lah kalau buat saya gitu. Tapi ya pasti ada yang lebih bagusnya lagi. Nah, karena tujuan saya itu sendiri, saya pun bisa memilah gitu apa yang saya butuh, apa yang saya enggak gitu. Jadi misalnya saya butuh mobil, enggak juga, saya masih ada motor sebagai alat berkendara saya, atau saya butuh komputer dengan segala spesifikasinya, dengan segala warna-warninya, enggak gitu, karena saya hanya butuh ya spesifikasi yang cukup gitu, enggak harus berlebihan juga. Jadi ya tujuan itu akan membuat kita fokus menyederhanakan apa yang kita butuhkan gitu dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga ada fokus pada kehidupan kita. Nah, karena ada tujuan, ya kita pun pasti fokus gitu apa yang akan kita lakukan. Jadi kita nggak bakal ke kanan atau ke kiri, enggak gitu. Jadi kalau misalnya saya satu tujuan nih ke cyber security, ya udah kita fokus ke situ gitu. Kita lakuin apa yang kita butuhkan, misalnya pemrograman atau gimana sih cyber security di kepolisian itu, kita belajar tentang itu gitu. Nggak pindah ke teknik sipil atau pindah ke multimedia atau pindah ke pendidikan atau pindah ke ini, enggak gitu. Mungkin beberapa ada yang bermanfaat bagi tujuan kita, tapi pasti enggak sebermanfaat dengan apa yang benar-benar menjadi dibutuhkan
sesuai dengan tujuan kita gitu. Oleh karenanya tujuan ini penting untuk membuat kita fokus ke dalam tujuan kita gitu. Lalu yang keempat, memotivasi kehidupan kita gitu. Nah, tanpa tujuan kan kita nggak ada dorongan nih untuk melakukan apapun ya. Pasti kita, ngapain sih, saya nggak ada kerjaan juga, ya udahlah, rebahan, tiduran, scroll Instagram, scroll TikTok gitu kan. Nah, beda kalau misalnya kita punya tujuan, jadi saya punya tujuan ini nih, berarti saya harus melakukan ini gitu. Melakukan ini, jadilah tujuan ini akan mendorong kita, memotivasi kita untuk kita lebih produktif gitu, untuk kita lebih melakukan step by step yang pada akhirnya akan mencapai tujuan kita gitu. Oleh sebabnya ya tujuan ini akan memotivasi kehidupan kita gitu. Nah, seperti yang tadi kan ada 4 nih. Yang pertama adalah tujuan Allah dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah ilmu, yang dimana saya bagi menjadi 2, yaitu sains dan teologi. Nah, teologi ini diambil dari bahasa Yunani yang pada artinya theos, berarti Allah itu sendiri, lalu logos yang menjadi logika perkataan Allah itu. Maka jika digabung maka teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah gitu. Lalu sains, yang menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sains itu adalah ilmu pengetahuan pada umumnya gitu. Jadi teologi berbicara tentang Allah dan sains berbicara tentang pengetahuan pada umumnya gitu. Nah, seringkali ilmu sains dan teologi ini sering dibandingkan satu sama lain. Karena ya itu gitu. Padahal mereka keduanya nggak bisa dibandingkan gitu. Kalau kalian kenal salah satu ilmuwan yang paling penting itu, siapa namanya? Aku lupa yang penemu teori Big Bang itu. Apa namanya? Stephen Hawking. Ya, dia salah satu ilmuwan penting gitu. Ilmuwan pentingnya karena dia yang menemukan teori Big Bang, teori yang menemukan bagaimana alam semesta ini tercipta gitu. Nah, karena kejeniusannya itulah dia bahkan berani menentang Allah gitu. Dia bukan menentang sih, tidak mempercayai gitu lah. Gampang lembutnya gitu. Karenanya ya pada hakikatnya sains dan teologi ini nggak bisa dibandingkan gitu satu sama lain. Yang pertama itu sains dan teologi tidak bisa dibandingkan karena bukan pembandingnya ya. Yang satu ngatain membicarakan tentang Allah itu sendiri, yang satu tentang sains itu ya. Mana nyambung lah. Nggak mungkin juga. Yang kedua itu sains adalah ciptaan Allah gitu. Nah, inilah yang kenapa menjadi alasan bukan pembandingnya itu karena sains itu adalah ciptaan Allah gitu. Sains dimasukin ke teologi masih bisa rada nyambung lah. Teologi ya dimasukin ke sains, mana ada nyambungnya. Lalu contoh yang mungkin paling biasa yang kita kenal itu tentang teori Darwin. Coba teori Darwin. Dia bilang manusia berasal dari kera gitu. Berbeda dengan yang di Alkitab yang dimana Adam itu dari tanah gitu. Nyambung nggak gitu. Mereka bisa membantah ya bisa, tapi pada hakikatnya ya teologi nggak bisa dibandingkan dengan sains itu sendiri ya, karena sains itu bagian dari teologi itu sendiri menurut saya gitu. Jadi ya pada hakikatnya nggak bisa dibandingkan karena sains itu adalah ciptaan Allah sendiri gitu. Jadi ya aneh menurut saya orang yang membanding-bandingkan sains dan teologi ini. Lalu yang ketiga, Allah itu maha besar, dia di luar dimensi yang kita kenal gitu. Nah, sebagai manusia kita punya batasan gitu, kita punya keterbatasan dah. Oleh karenanya ya Allah yang kita tahu itu mungkin hanya ya sekedar dari Alkitab saja gitu, sekedar dari atau kesaksian orang yang mengalami mukjizat Tuhan gitu. Sedangkan ya pasti masih banyak lah apa yang tentang Allah yang nggak kita ketahui ya. Karena itulah dia dibilang di luar dimensi yang kita kenal gitu. Karena ya Allah itu saking besarnya ya kita pun sulit gitu buat memahaminya. Itulah fungsinya Alkitab gitu, dimana kita bisa memahaminya gitu. Ada yang keempat, hukum alam diciptakan oleh Allah dan tunduk kepadanya. Nah, itulah kenapa sains itu tidak bisa dibandingkan dengan teologi itu sendiri gitu. Ya, itu ciptaan Allah sendiri ya. Kalau Tuhan mau ya dia bakal tunduk. Dia pasti tunduk pada Allah gitu, karena dia adalah ciptaan Allah itu sendiri. Nah, ini ada beberapa kejadian di mana Yesus melawan hukum sains gitu. Lalu yang pertama ada Yesus berjalan di atas air, yang kedua ada air menjadi anggur, yang ketiga ada Lazarus dibangkitkan, dan yang keempat ada Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, saya percayalah pasti masing-masing dari kita udah sering mendengar keempat cerita ini gitu.
nggak mungkin saya harus ceritain satu-satu dari awal karena ini pelajar ini zaman sekolah minggu, pastilah dari kita masing-masing udah tahu gimana Yesus berjalan di atas air gitu. Ya cobain aja kalian jalan di atas air, mana bisa, sekalipun kaki kalian diolesin minyak pun nggak bakal bisa ya. Karena itulah ketika Yesus berjalan di atas air ya itu salah satu hal yang melawan hukum sains gitu, hukum alam. Yang beratnya mungkin ya sekitaran 70, 80 atau 60, jalan di atas air yang masa jenisnya jauh lebih ringan daripada benda padat ya, yang pada hakikatnya harus tenggelam ya dia jalan gitu, kayak jalan di sesuatu benda yang solid gitu, kayak contohnya tanah, lantai, dan lain-lainnya. Itu salah satu hal yang melawan hukum alam. Lalu yang kedua, air yang menjadi anggur. Bayangin kamu masukin air biasa nih ke dalam satu wadah, waktu diminum dirasain rasanya jadi anggur gitu. Itu kalau nggak ada sains yang bisa ngejelasin itu gitu, nggak ada satupun sains pasti yang bisa menjelaskan itu gitu. Pasti ya itu karena satu mukjizat Allah gitu, nggak mungkin terjadi karena sendirinya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada Lazarus dibangkitkan. Nah, kalau kalian baca cerita Lazarus itu udah meninggal satu hari, 1 atau 2 hari lah sebelum Yesus datang gitu. Jadi dia udah dikuburin lebih dahulu ya, bayangin. dikuburin pasti yakin lah saya, pasti mayatnya udah nggak utuh lagi gitu, pasti udah ada lah 1-2 yang hilang, yang udah kulitnya udah mulai dimakanin oleh mikroorganisme atau baunya pun pasti udah mulai busuk gitu. Tapi enggak gitu, ketika Yesus bilang Lazarus keluarlah dari dalam gua itu, dalam kuburannya itu ya dia keluar dalam keadaan manusia pada umumnya gitu, sehat, gak ada bau, gak ada ya, tubuhnya sehat secara fisik juga. Itu salah satu kejadian yang melawan hukum sains juga. Lalu yang terakhir, Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangin dari 5 roti sama 2 ikan dibagi 5.000 coba. Ini 5 roti, anggaplah rotinya segini lah, segini. Kelihatan nggak? Segini lah. Anggaplah panjangnya segitu kurang lebih. Bagi 5.000 orang itu baru laki-laki doang, belum anak kecil sama perempuan. Gimana caranya coba bisa cukup gitu? Bagi-bagi gitu, dipotong kecil-kecil, tapi enggak gitu. Ya karena atas izin kuasa Allah lah, 5 roti dan 2 ikan yang dianggap mustahil untuk 5.000 orang itu bisa dibagikan gitu. Bahkan masih nyisa 12 bakul lagi gitu. Itulah kuasa Allah gitu. Jadi ya keempat cerita ini adalah salah satu kuasa Allah yang paling luar biasa menurut saya. Lalu yang keempat ada visi dan misi. Nah, visi dan misi ini ya mungkin kita udah belajar, udah sering ngeliat di papan sekolah atau papan kampus ada visi sekolah, misi sekolah, yang dimana visinya itu visi sebagai tujuan atau arah utama yang ingin dicapai, dan misi adalah tahapan atau proses dalam mencapai visi itu sendiri gitu. Jadi misalnya kita lihat visi, biasanya kan kalau zaman-zaman sekarang gitu yang saya lihat visinya itu diambil dari satu kata panjang yang memiliki artinya gitu, A, B, A itu apa? Misalnya zaman SMP saya itu apa ya? Oh, asik. ASICK, di mana A itu apa, S itu apa, I itu apa, C apa, K apa gitu. Nah, kalau misi adalah bagaimana step langkah-langkah yang akan dilakukan demi mencapai visi itu gitu. Nah, mungkin itulah secara gambaran, secara definisi apa itu visi dan misi gitu. Nah, di sini saya mengutip dari salah satu ayat kitab, yaitu salah satu ayat Alkitab yaitu Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apakah yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap gitu. Nah, itulah kenapa visi diperlukan gitu, karena ya hidup kita sebentar gitu. Tanpa visi, tanpa hal tujuan yang kita melakukan, ya waktu kita kebuang sia-sia gitu. Karena Yesus pun berkata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Coba kalian masak air nih, atau misalnya kita lagi rebus mie instan, kalian rebus nih, kalian perhatiin gitu, jangan ditinggal. Pasti kan ada uap nih yang keluar pasti dari
air rebusannya itu, tapi ya mungkin hanya sekitar berapa detik lah, sekitar 5 sampai 10 detik kan itu cuman kelihatan, habis itu hilang. Nah, itulah seperti yang saya katakan gitu, dimana hidup kita itu seperti uap gitu, sebentar saja lalu lenyap. Oleh karenanya lah visi dan misi ini adalah sangat penting agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, sehingga ya kita bisa memanfaatkan yang sebaik mungkin gitu. Jangan sampai ya kehidupan kita itu hanya seperti uap itu sendiri gitu, hilang dan lenyap. Nah, di sini mengapa visi hidup itu penting? Lalu yang pertama, membantu orang fokus pada tujuannya. Karena kita punya visi ya kita pasti bakal fokus sama tujuan kita. Oh, visi saya ingin seperti ini, saya seperti ini. Nah, itulah karena kita punya visi lah, oh jadi saya itu harus seperti ini gitu. Karena visi itulah kita bisa fokus gitu bagaimana pada tujuan kita ke depannya. Lalu yang kedua, visi membantu kita dalam mengambil keputusan. Nah, karena itulah visi, misalnya kita punya visi ini, ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, oh pilihan A nggak cocok nih sama visi saya, berarti pilihan B. Atau ketika kita dapat pilihan yang berat banget, tapi karena kita tahu visi kita, ya akhirnya kita bisa memilih gitu, sehingga kita nggak ada penyesalan waktu kita memilih sebuah pilihan gitu, karena kita punya visi ini. Nah, bagaimana sih cara menentukan visi hidup? Yang pertama doa ya. Ini mungkin jadi hal yang harus pertama kalian lakukan, yaitu doa, minta kepada Tuhan, gimana sih sebenarnya visi hidupku ini ya. Kita udah buat visi kita seperti apa, lalu kita doa, Tuhan seperti apa, apakah visiku ini udah benar, jika belum tolonglah tunjukkanlah kepada hamba ini bagaimana visi saya seharusnya gitu. Saya yakin lah Tuhan pasti membantu kita lah, karena dia kan Tuhan yang menyayangi kita, murid-muridnya, anak-anaknya, dia pasti membantu kita. Cuman balik lagi ke kita, apakah kita peka terhadap jawabannya, ya balik lagi gitu ke diri kita masing-masing. Lalu yang kedua ada minat, atau biasa disebut sebagai passion gitu, dimana minat ini menjadi salah satu hal yang bisa menjadi cara bagaimana kita menentukan visi gitu. Misalnya kita punya minat dalam bidang olahraga nih, khususnya sepak bola atau bulu tangkis, ya kita tentunya gitu, visi saya ingin menjadi seorang atlet gitu, atlet yang mampu mengharumkan nama negara gitu. Dan bagaimana misinya, ya kita harus latihan, harus jaga pola makan, harus hindari begadang, hindari alkohol, hindari rokok, ya itu semua bisa dimulai dari passion kita sendiri gitu. Lalu yang ketiga ada dari talenta. Nah, kita lah pasti oleh Tuhan diberikan talenta gitu masing-masing gitu. Nah, kita juga bisa pakai talenta kita buat menentukan visi kita gitu. Contohnya seperti teman saya yang jago main musik gitu. Dia pada akhirnya ya dia ingin melakukan pelayanan gitu dengan kemampuannya itu. Karena itulah dia bilang, saya dengan musik ini saya ingin melakukan jadi ini gitu, alat buat dia ini melakukan penyembahan kepada Tuhan itu, memuliakan Tuhan melalui musik ini gitu. Saya pernah beberapa kali membuat visi misi. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang ikut eskul atau organisasi gitu waktu zaman sekolahnya. Waktu itu saya ikut organisasi olahraga gitu, dimana ya semua cabang olahraga dikumpulin menjadi satu, ada organisasi, dan kebetulan saya terpilih jadi salah satu calon ketua gitu, dimana pengurus satu tingkat di atas saya meminta untuk saya membuat visi misi untuk organisasi ini gitu. Di situ ya karena saya udah lama menggelutinya juga, saya pun membuat visi untuk organisasi ini ABC, bagaimana cara mencapai visinya atau yang biasa kita kenal sebagai misi, ya saya sebutkan ABCD. Itulah kenapa visi ini ya ikut lagi dari talenta juga gitu. Lalu yang terakhir ada pendapat orang lain. Nah, yang terakhir adalah memahami bagaimana amanat agung itu sendiri. Ya, kalau kalian nggak paham amanat agung itu sendiri, ya gimana caranya kalian mau melakukannya? Ya, sebelum ke amanat agung kita mulai dari awal dulu. Dimana kita pada dasarnya adalah manusia yang berdosa gitu. Ya, dosa Adam. Yang dimana dosa Adam yang dia tidak menuruti perintah Allah turun sampai kepada kita hari ini itu. Yang seperti Yesus katakan di Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Nggak ada tawar-tawaran lagi. Ya dosa ya maut. Dosa mati.
siapapun yang berdosa ya upahnya maut gitu. Nggak ada. Yang dosanya ini hukumannya ini, yang dosanya ini hukumannya ini, nggak ada. Dosa ya maut, nggak ada lagi. Tapi karena kasih Tuhan gitu ya, sesuai dengan ayat yang pastilah kita semua, saya nggak yakin sih, nggak ada yang nggak hafal ayat ini. Di mana Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dosa yang upahnya maut nih, yang udah paten kena ke kita, tetapi karena kasihnya Tuhan lah, karena kasih Allah yang begitu besar sama dunia ini, dunia yang udah hancur, yang udah dikuasai dosa, yang penuh kedagingan ini, segala rupa, dia mau turun ke dunia ini gitu, meninggalkan, saya yakin lah surga nggak ada yang nggak enaknya, tapi dia tinggalkan karena kasihnya yang begitu besar gitu kepada kita anak-anaknya ke dunia ini gitu. Supaya apa? Supaya kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal dia tidak binasa gitu dan beroleh hidup yang kekal, dan pada akhirnya kita akan tinggal bersama-sama dengannya di kekekalan nanti gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, di mana kita mendapatkan panggilan untuk menyebarkan Injil gitu. Seperti yang dikatakan ini di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai kepada ujung bumi gitu. Tahu kan ujung bumi? Nggak ada gitu. Kita tahu bumi itu bulat gitu. Bumi ini bulat, dan kalau kalian ya pelajar matematika, bola itu sisinya cuma satu gitu. Jadi kalau kalian tanya awalnya mana, ujungnya mana, ya nggak bakal ada habisnya gitu. Saya bilang, rumah saya ini awal, apakah tetangga saya bisa jadi ujung? Bisa. Coba puterin dari arah jauh gitu. Atau sebaliknya, ini rumah saya, kampus saya ujungnya bisa. Gitu. Itulah kenapa Tuhan bilang sampai ke ujung bumi gitu. Karena pada dasarnya nggak ada ujungnya. Dia pingin satu bumi ini secara utuh kita gitu menjadi saksinya gitu. Itulah kenapa disebut ujung bumi ya, karena Yesus pun ingin kita menjadi saksinya di ujung bumi gitu. Jadi nggak ada ujungnya. Ujungnya itu ya sampai seluruh bumi ini terjamah gitu. Nah tapi ini ada tapinya. Kita bisa lakukan itu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini dikasih tahu di awal loh, sebelum dikasih tahu menjadi saksinya gitu. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau nggak ada Roh Kudus ya gimana ya? Seperti yang Yesus katakan, dia akan memberikan seorang penghibur yang akan menemani kita setiap saat, yaitu Roh Kudus itu sendiri gitu. Itulah kenapa hubungan kita dengan Roh Kudus itu penting. Sering-seringlah berkomunikasi dengan Roh Kudus. Lalu yang terakhir, ayat yang menjadi tema saya hari ini, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat 20, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini yang paling mau saya garis bawah itu di ayat 20 gitu. Yang dimana katanya di kalimatnya itu, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, disinilah kenapa menurut saya membaca Alkitab itu penting gitu. Segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau nggak baca Alkitab, kita tahu dari mana ya? Apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita gitu. Karena itulah membaca Alkitab itu penting. Bukan penting lagi, sangat penting. Karena kalau tanpa Alkitab itu sendiri, gimana caranya kita mau melakukan amanat agung ini gitu. Dalil yang di kalimat terakhir, dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman gitu. Ini janji Tuhan gitu, dimana saat kita melakukan amanat agung ini, ya dia bakal menemani kita gitu. Apapun keadaannya sampai kepada akhir zaman. Bayangin, mau ditemani sampai akhir zaman. Jadi begitulah kasihnya besar Tuhan. Jadi mungkin segitu saja, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kurangnya. Ya doakan supaya saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Nah, enyaknya